Udah pada subscribe channel ASN Plus belum? Saya doain yang udah subscribe dan nyalakan notifikasi bisa lulus tes CPNS tahun ini. Amin. Buat yang belum, masih ada waktu nih dalam 5, 4, 3, 2, 1. Enjoy the video! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi. Ketemu lagi dengan gue Imam Agi Pratama di channel ASN Plus. Gimana kabarnya? Insya Allah sehat ya teman-teman semua ya. Nah teman-teman pejuang NIP, kalian udah berapa kali nih ikut tes CPNS dan gagal mulu? Sekali, 2 kali, 3 kali, atau baru pertama kali nih tahun 2021 ini ikut tes CPNS? Ya, gue harap sih kalian nggak nyerah ya, karena gue ada video menarik nih buat kalian untuk ditonton. Nih, simak ya. Nah, gimana teman-teman video tadi? Apa hikmah yang bisa diambil nih dari video-video tersebut? Ya, intinya jangan nyerah. Ya, tepat sekali teman-teman. Gue pun merasakan hal itu. Untuk dapet NIP seperti sekarang ini, prosesnya panjang nggak? Setahun 2 tahun itu kalau dirunut dari flashback ke belakang. Awalnya gue dulu lulus SMA, udah pengen jadi PNS, cita-cita. Tapi emang rekrutmennya dulu susah. 2011 itu gue lulus SMA. Itu info-infonya susah. Jadi gue lulus SMA masih sambil kerja nih, gue kerja di swasta dulu. 2011, 2012 itu katanya ada lowongan pembukaan tes CPNS, tapi itu infonya susah banget. Gue dulu media-media online itu kan juga susah, internetnya masih susah sih, masih nggak kayak sekarang. Jadi provider masih mahal, jaringannya masih 3G, belum 4G, masih 2G gitu, masih susah. Info-infonya juga yang gue tahu dulu itu 2011-2012 pas gue lulus SMA, instansi-instansi itu masih ngelakuin rekrutmen sendiri-sendiri CPNS, belum digabung dari BKN. Nah, jadi tapi gue dari 2012 itu kan gue sambil kuliah ya, jadi gue kuliah sambil kerja ya, masuk kelas karyawan. 2012 kuliah karyawan sambil kerja juga di swasta. 2012-2013 gue nyari info CPNS itu juga susah banget, katanya ada tapi ternyata gue kelewat mulu dan susah, infonya nggak ada. Dan 2014 pas zaman Jokowi periode 1 itu melakukan gebrakan baru. Seingat gue itu zaman Pak Jokowi itu ngelaksanin tes CPNS satu pintu dari BKN. Nah jadi instansi-instansi yang lain yang mau pengadaan SDM untuk PNS itu melakukannya dari BKN. Jadi yang melaksanakan itu dari BKN semua untuk reformasi birokrasi.
2014 itu, tapi rencananya itu kan pembukaan besar-besaran ya, dari instansi mana aja masuk untuk diusulin ke BKN, tapi itu katanya bakal moratorium sampai dengan 2019. Dulu infonya gitu, pengen gak ada pembukaan sama sekali karena dipikir PNS itu udah terlalu banyak, reformasinya birokrasinya terlalu gemuk, jadi pengen dipadetin gitu, satu orang bisa multitasking gitu. PNS itu harus bisa multitasking, mengerjakan beberapa pekerjaan. Nah, seiring berjalannya waktu, gue ikut lah tuh. Tahun 2014 itu sekitar bulan Oktober, November itu kan pembukaannya kalau nggak salah. Gue ikut tes CPNS. Tuh, gue inget banget dulu daftar di Sekjen MPR formasi SMA. Karena gue belum S1 ya. Posisi masih kuliah nih, gue kuliah kerja di swasta. Jadi gue daftar di Sekjen MPR itu ngambil formasi SMA. Itu ada dulu formasi SMA. Gue daftar dan gagal dong temen-temen. Di administrasi lagi, nyesek nggak tuh? Gue cita-cita banget, udah nungguin 2-3 tahun, ternyata gagal di administrasi. Dan dulu nyeseknya itu tes administrasi itu nggak kayak sekarang guys. Administrasi itu dulu masih pakai ngirim berkas. Gue dulu ngirim berkas ke MPR langsung. Itu pakai perangko, masih tempel-tempel itu, ngeprint surat-surat lamaran macem-macem. Itu belum digitalisasi ya, masih manual, kirim berkas ke sana. Dan gue ngeliat di hasil akhirnya itu sekitar bulan Oktober apa ya, November kayaknya, November 2014 itu nama gue nggak ada. Ya nggak tahu berkasnya keselip atau berkasnya nggak nyampe, ya nggak tahu lah, pokoknya gue gagal di administrasi, gue nggak lulus lah, apa gimana gue juga nggak tahu. 2014, dan itu nyesek karena apa? Karena direncanakan jadwalnya itu bakal ada PNS lagi zaman Pak Jokowi, itu pengadaannya tahun 2019. Ya udahlah, tunggu 5 tahun lagi. Cuma gue berpikir positifnya, nanti kan gue mikir gue masuk kuliah 2012, pokoknya sekitar 2016-2017 itu gue harus udah lulus S1 lah. Jadi nanti seandainya ada pembukaan tes CPNS, gue ngikut formasi yang S1. Nah, akhirnya singkat cerita 2014, setelah itu 2015, 2016 moratorium kan tuh, nggak ada tes CPNS. Tapi 2017 ternyata ada, itu bulan April apa ya, pokoknya awal-awal tahun itu udah ada tes CPNS tahun 2017 itu. Tapi instansinya itu Kemenkumham sama Kejagung kalau nggak salah. Dulu ada dua instansi yang buka, cuma itu doang. Jadi buka di awal 2017, dan juga kan karena pegawai-pegawai udah banyak yang pensiun ya, pegawai-pegawai mereka udah banyak yang pensiun, terus kan nggak mungkin dong nggak ada penganggaran lagi. Ternyata 2017 buka CPNS, tapi nggak sampai 2019, 2017 itu mereka buka, dan gue nggak ikut. Karena apa? Gue lagi enak-enaknya kerja di swasta. Ya S1 kerja di swasta yang udah kantor terkenal gitu, ya sayang lah mau ikut tes CPNS juga di Kemenkumham, kayaknya kurang minat, pengen jadi apa, dulu mikirnya gitu. Tapi ternyata kakak gua, dulu kan gue punya kakak juga, sekarang juga PNS kakak gua. Tapi dulu 2017 dia ikut juga gagal sih. Yang 2017 kakak gua ngikut di Kemenkumham itu gagal. Tapi gua emang sengaja nggak ngikut, tapi gue lihat kakak gua kok kayaknya menarik ya ikut tes CPNS ya, yang lulusan S1 dan pakai berkasnya kan berkas digital gitu ya, udah mulai 2017 udah mulai pakai digital. Jadi gue mikir, oh kayaknya nggak kayak dulu deh. Dulu 2014 kan masih manual, gue kayak trauma gitu, takutnya ntar berkas gue keselip atau nggak nyampe lagi gitu. 2017 sudah digitalisasi, ngirim berkasnya itu langsung scan. Gue kayak wah menarik nih, kali ya nanti gue mikir 2018 gue ikut lagi gitu. Ternyata sebelum 2018 itu ada lagi pembukaan gelombang 2 tes CPNS itu, dan serentak. Dan itu gue baru tahu, wah ini enak nih, pembukaannya besar-besaran, pembukaannya serentak. Itu ada sekitar akhir tahun juga, itu Oktober juga kalau nggak salah, Oktober apa September ya, September Oktober itu pembukaan 2017. Wow, gue niat dong
itu akhirnya pas kakak gue udah ikut Kemenkumham itu dan gagal, kakak gue ikut lagi nih 2017. Gue juga motivasi kan, termotivasi, wah ikut gitu. Belajar juga tuh, akhirnya gue belajar sama kakak gue, belajar ikut tahun 2017 sono sini, searching sana sini, tesnya apa aja gitu, sama kayak kalian gitulah, nyari-nyari info sana sini, ikut masuk grup belajar sana sini. Terus ternyata 2017 gue ikut apply dan administrasi, karena lewat digital, alhamdulillah gue lolos. Pas gue lolos, gue seneng banget kan, udah administrasi, udahlah tes mah bisa lah gitu loh. Kalau tes, gue mikirnya gitu dulu, SKD, SKB bisa harusnya gitu. Kalau lulus passing grade doang mah bisa. Yang jadi masalah lulus rankingan nggak. Gue belajar tuh 2017. Gue dulu ngambil formasi di Backcraft. Gue inget banget soalnya Backcraft itu juga salah satu badan pembentukan baru ya. Soalnya tahun 2014 Pak Jokowi mau ekonomi kreatif ada, terus ada Backcraft itu kan. Sekarang sih udah digabung lagi sama Menparekraf ya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya. Ikut SKD, gue seneng banget, lolos passing grade 325 atau 315 dulu gitu SKD gue. Ya lumayan lah untuk pertama kali yang ikut SKD, gue mikir udah besar kan lulus passing grade gitu. Nah, di rankingan gue kalah, pokoknya kalahnya lumayan jauh. Dulu yang diambil 2 atau 3 orang gitu, gue urutan ke 9 kalau nggak salah ya, lumayan lah, apa ke 8 ya. Nah, kakak gue ikut 2017 itu, kakak gue ngambil di LIPI dan lolos kakak gue. Kakak gue lolos, gue enggak. Nah, tuh gue ada niat lagi, wah gue nggak kalau emang niat pengen jadi PNS, tahun depan mau ikut lagi gitu. Ada pembukaan tes CPNS itu 2018, gue ikut lagi tuh, masih semangat kan, wah gue harus bisa nih, soalnya ada kakak gue udah lolos tes CPNS di LIPI. Gue ikut dah tuh 2018, gue ada pengen pokoknya harus ikut dan harus lolos. Jadi belajar dari tahun sebelumnya, gue nggak boleh gagal di administrasi, di SKD, itu patokan gue itu. Pokoknya kalau sampai SKD gue lulus harus lebih tinggi daripada yang SKD 2017 itu. Jadi 2018 gue ikut lagi. Sebenarnya sih agak males ya, udah belajar lagi kan jaraknya jauh. Gue dari udah udah ikut tes SKD terus gagal, itu kan jaraknya agak lama tuh, Januari, Februari, Maret, dari akhir tahun ke akhir tahun lagi belajar lagi, itu males teman-teman lah. Ya kalian mungkin ada yang ngerasain gitu ya. Di samping males juga udah banyak kegiatan kan sambil kerja juga, terus juga udah lupa. Oh iya, tahun 2018 gue ngambil formasi di LIPI. Di LIPI itu ada, gue ngambil humas. Itu lolos SKB teman-teman. Ada 2 formasi, gue masuk rankingan itu di ranking ketiga. Pokoknya diambil kan 6 orang tuh, 3 kali formasi yang dibutuhkan kan. Dibutuhkan 2, yang diambil 6. Gue formasi ketiga SKD. Padahal SKD gue kecil, cuma 335. Ya pokoknya 335, tapi lebih besar daripada tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu kan cuma 315, tahun sekarang 335, tapi masuk rankingan. Wah alhamdulillah, gue seneng banget malah waktu itu. Di LIPI itu gue juga masuk LIPI karena gue mikir, wah ada kakak gue nih, di LIPI udah masuk duluan tahun kemarin, tahun 2017. Gue mikirnya itu, wah bisa kali lah kalau misalnya jadi kakak gue kan udah buka jalan, gue ngikut di belakangnya gitu loh. Pokoknya SKD udah berhasil lolos, udah gue belajar 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya lolos SKD. Kemudian ada di sebulan atau 2 bulan setelahnya ada SKB. Nah SKB-nya itu gue inget banget, yang gak akan gue lupa tuh ada 3 CAT juga SKB-nya tentang humas, formasi yang pengen gue tuju itu soal-soal humas, karena gue basicnya komunikasi. Itu alhamdulillah CAT-nya lancar banget, gue ngerjain itu. CAT-nya lumayan tinggi lah, kalau SKB gue 375-an apa 380 tuh, SKB gue lebih gede daripada SKD. SKB-nya itu ternyata nggak semua gede. Teman-teman gue yang di humas itu yang satu melamar tempat yang sama itu
nggak terlalu besar sih, ada 315, ada 325, ada 350. Gue paling besar itu SKB CAT-nya 375 kayaknya itu. Ya sekitar 375. Terus itu kan ada 3 SKB-nya, CAT, esai sama wawancara. Nah, esai ini kan ada, jadi datang ke tempat juga nulis enggak nulis tangan, sorry. Itu pakai komputer, ngetik komputer itu bikin esai 4 halaman kalau nggak salah, dibatasin 4 halaman, ukurannya kertasnya pakai pack setupnya berapa itu ditentuin, terus juga apa kata-katanya minimal berapa ratus kata gitu, pokoknya banyak. Itu gue ngetik, itu hampir pasrah waktu itu ngetik. Ternyata pas setelah selesai bikin esai itu beberapa hari kemudian kan hasilnya keluar, itu apa gue juga yang paling tinggi gitu loh. Wah, gue udah seneng banget nih. Ya lah, masa udah CAT SKB-nya lulus, nilainya bagus, esainya bagus, ini tinggal wawancara nih. Wawancara harusnya bisa masuk LIPI lah. Apalagi toh ada kakak gue di situ, tinggal bilang aja kan harusnya. Nah, lucunya pas wawancara gue udah pede dong. Sekilas aja di tes interview itu, gue pribadi selama wawancara di swasta, gue kan pernah beberapa kali kerja di swasta nih, itu nggak ada yang pernah nolak gue. Sombong amat. Salahnya di situ sih, jadi takabur, ujub gitu kan, kayak membangga-banggakan, bisa lah, masa ya nggak bisa gitu, orang SKB-nya gede, CAT-nya nilainya gede, terus juga esai kayaknya gue meyakinkan jawaban gue, dari masa formasi dari 2 yang keambil gue posisi 3 kan, masa nggak lolos sih gitu mikirnya. Dari 6 orang masa 2 orang nggak lolos, toh udah banyak dari ribuan orang udah berhasil ngalahin, masa kalah gini doang gitu. Toh juga wawancara kayak gue udah memahami banget situasi interview saat itu. Ternyata ya Allah berkehendak lain. Di wawancara gue agak bingung karena nggak siap sih. Di wawancara itu pas hari H wawancara, ada beberapa pertanyaan kayak menjebak, nggak tahu menjebak atau apa ya. Pertama bahasa Inggris gue agak kurang kan ya. Ya makanya buat teman-teman nanti saran yang ada interview juga, kalian harus bisa bahasa Inggris lah paling enggak lah. Nah, gue SKB wawancara bahasa Inggris agak terbata-bata sih, bukan nggak bisa sih sebenarnya, agak pelentat-pelentut gitu, mungkin nilainya jadi kurang. Sedih banget sih gue sih, udah istilahnya udah tinggal selangkah lagi, udah tinggal istilahnya sejengkal lagi buat jadi PNS. SKB gagal di akhir doang, di ujung dikit lagi, hampir nyampe gitu loh. Cuma ya balik lagi, kata hampir itu nggak pernah sampai. Namanya hampir ya dikit lagi, tapi sesuatu yang nggak akan pernah terjadi. Udah nyerah nih, udah pasrah. Bener ada pembukaan lagi tahun 2019, CPNS 2019. 2019 gue ikut, itu milih-milih formasi kan. Ya milih-milih asal, milih yang deket lah, yang instansi pusat, gue mikirnya gitu dulu. Udah gue milih di salah satu instansi di KLHK, salah satu satker di KLHK, udah milih. Udah tuh gue belajar lagi, tetap belajar, tapi kayak ada yang kosong gitu loh. Gue mikirnya, udahlah, tes gini toh kerjaan juga udah lumayan, udah bisa kerja, udah alhamdulillah di swasta gitu. Tapi ikut aja, belajar aja. Belajar dari pengalaman sebelumnya sih kan. Ya pokoknya kalian udah belajar, itu kan investasi di otak kalian sih ya. Jadi penalaran itu udah ada kebentuk di mindset kalian, di tentang TKP, TIU, TWK. Itu secara nggak langsung sih alam bawah sadar kalian udah merecord sih. Makanya gunanya belajar sih itu, belajar dikit-dikit udah. Meskipun ada beberapa yang lupa, cuma gue belajar flashback aja, nggak serius banget, bener-bener flashback. Dan posisinya waktu itu gue juga baru abis merit kan, jadi pertengahan ada pengumuman itu akhir 2019, September 2019 ada ikut tes CPNS. Itu pun gue juga belajarnya pas udah selesai lulus administrasi, gue baru mulai belajar lagi. Cuma flashback doang, TWK, TIU, TKP. Ya udah gue fokus ke keluarga, fokus ke kerjaan.
Jadi belajar itu cuma flashback doang, sehari sejam, itu juga nggak tiap hari, paling cuma ya buka-buka, baca-baca gitu, nyari-nyari kalau lagi di kantor lagi nggak ada kerjaan, belajar. Cuma emang posisinya udah bener-bener nggak niat sih. Gue ikut SKD itu udah ya udahlah, ikut-ikut aja. Cuma kayak ada target kecil dalam hati yang gue tanam itu sebelum-sebelumnya, pokoknya gue harus lebih baik dari tahun sebelumnya gitu. Meskipun nggak ngoyo, lolos SKD. Itu gue pun juga kayaknya keberuntungan juga, nggak tahu. Kalau kata orang sih keberuntungan itu terjadi karena ada ikhtiar kita. Itu gue lolos, ngisi itu SKD itu bener-bener hatinya tenang gitu, maksudnya nggak dikejar-kejar pemikiran, ayo lo harus bener jawabnya, ini harus bener, pokoknya nilai harus tinggi. Gue tuh mikir itu ya udahlah, ngisi, gue udah belajar, udah usaha, udah doa, ngisi aja apapun hasilnya. Jadi hati itu tenang, ngisi, bukan ngisi bulat-bulat ya, ngeklik CAT-nya itu, klik, udah hatinya juga ngerjainnya dengan tenang aja, nggak dikejar sesuatu apapun. Tapi alhamdulillah SKD gue malah lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. SKD gue tahun 2019 itu 397. Ya sebelumnya 325, terus lonjakannya jauh kan, sekitar 60 poin. Itu gue juga nggak nyangka. Akhirnya lulus SKD. Nah, SKB. Gue udah seneng dong. Kayak masih ada harapan. Itu semangat gue bangkit lagi kan. Wah, ayolah, bisalah ini. Toh di yang sekarang ini cuma ada CAT doang. Nggak ada psikotesnya, nggak ada. Wawancara juga nggak ada. Itu awal tahun 2020 kemarin, Februari. Sekitar Februari atau Maret ya, pokoknya belum corona gitu, gue udah mau mempersiapkan SKB gitu. Tapi yang pas Maret, April itu kan ada corona tuh. Nah, SKB itu dimundur sampai jangka waktu yang belum ditentukan. Itu 2020, beberapa bulan, udah SKB gitu aja. Dan gue juga belajar SKB, jadi males gitu. Gue mikirnya kalau nanti bulan Maret, April belajar atau tahunnya ditunda sampai tahun depan SKB-nya, gue lupa lagi. Gue mikir gitu. Jadi gue tuh nggak belajar sama sekali tuh SKB tuh. Bener-bener nggak belajar. Referensi gitu doang, baca-baca dikit-dikit doang. Cuma semangat pengen lulus sebenarnya. Cuma males. Akhirnya ada pengumuman September itu SKB kan. Nah, SKB itu bulan September, gue itu baru nemuin belajar itu pas tes. Jadi tesnya SKB ini kan 1 sampai 9 September. 1 sampai 30 Oktober gitu. Pokoknya dari September Oktober tesnya. Jangkanya panjang karena dibagi-bagi biar nggak berkerumun kan. Jadi nggak ditumpuk dalam satu tempat. Jadi yang formasi sama kayak gue aja, jurusan gue aja, tempat yang sama, instansi yang sama itu bisa beda hari. Nah, itu gue semangatnya di situ. Jadi gue tes tanggal 9 September. Itu yang dari tanggal 3 udah ada yang tes duluan. Jadi gue semangat nyari-nyari FR kan. Nyari-nyari file report gitu. Pokoknya udah tes duluan, testimoninya. Ya gue belajar dari situ. Belajar. Wah, gue udah yakin nih. Belajar dikebut seminggu Gue seminggu belajar tentang SKB. Wah, yakin lah, bisa lah. Gini-gini doang kok, gue mikirnya gitu. Ada sombong juga di situ. Boy, alhamdulillah, soalnya kayaknya gampang-gampang nih SKB. Kan CAT ya, model CAT gue klik-klik lagi. Ayolah, masa nggak bisa nih? Gue lebih serius nih ngerjain daripada yang SKD kemarin. Kerjain klik. Gue udah bangga. Bismillah, gue enter. Tak, hasilnya berapa? 215 SKB gue. CAT jauh banget. Gue udah lemes, ya Allah, yang lain. Gue lihat layar lain, 300, 315, 290 SKB-nya. Ya udahlah, nggak lolos gitu loh, gagal lagi di SKB. Gue mikirnya gitu. Gagal. Ternyata gue ngeliat nilai-nilai saingan gue, ternyata nggak di satu tempat itu, ada di satu ruangan itu, ada di ruangan-ruangan lain. Kan kelihatan hasilnya tuh ya di komputer itu, di YouTube-nya BKN waktu itu, karena lagi corona jadi nggak ada layar gitu, jadi pakai YouTube kan. Wah,
lolos nih gue nih. Pas gue hitung-hitung, lolos. Teman-teman gue yang lain ternyata emang soalnya menjebak-menjebak gitu kan, jadi apa, nilainya juga pada rendah-rendah, ada yang 200, 205, 210, gue termasuk yang paling tinggi kan, 215 nilai. Wah, ya alhamdulillah lolos. Perjalanan gue panjang, dan itu pun juga gue masih ngeri-ngeri di tahap pemberkasan waktu itu. Wah, lolos nggak ya, soalnya gue mikir pertama kali ikut CPNS 2014 lolos gagal administrasi, terus 2017 ngelamar lagi gagal SKD, 2018 gagal SKB. Gue mikir kayaknya gagal pemberkasan gak ya, gue udah mikirnya udah pusing aja, gagal lagi pemberkasan, masa ikut lagi sih tahun depan, gue mikirnya gitu. Terus akhirnya alhamdulillah lolos dah tuh pemberkasan, jadi akhirnya dapat NIP, alhamdulillah kayak sekarang nih. Intinya apa? Jadi intinya itu kalian emang juga harus sabar sih. Selain usaha itu sabar. Kita nggak tahu waktu yang tepat kapan untuk kita mencapai yang kita inginkan. Bisa aja kalian gagal lagi tahun ini, ya jangan sampai sih ya. Cuma kita nggak tahu, kalau kalian gagal tahun ini masih ada tahun depan, gagal lagi masih ada tahun depannya lagi, gagal lagi, terus aja nyoba sampai umur kalian mentok. Kalau kalian emang pengen cita-cita jadi PNS kan sampai 35 ya maksimal ya. Kalau kalian emang niat pengen jadi abdi negara, pengen mengabdi buat bangsa, coba terus sampai umur kalian mentok lah. Toh kalau kalian udah mentok, udah usaha, udah segala macam, ikut terus, dan ternyata kalian emang nggak bisa masuk PNS, ya itu mungkin memang belum jalannya. Sabar aja, pasti ada rezeki lain, pasti. Itu Allah yang ngatur, nggak usah mikir rezeki ada di PNS doang, enggak. Itu rezeki bisa di mana aja, itu jalannya beda-beda. Bisa jadi yang terbaik buat A belum tentu terbaik buat B, yang terbaik buat B belum tentu buat C gitu loh. Jadi ada yang orang nih lulus PNS, yaitu terbaik buat A, yang nggak lulus itu juga mungkin terbaik buat B, jadi sama-sama terbaik gitu loh. Yang penting coba aja dulu, jangan nyerah, ikhtiar juga, doa juga, tawakal juga, sabar juga. Pokoknya itu kombinasi semua sih untuk bisa di tahap kayak gini nih, dapat NIP gini. Itu sih, itu sekilas pengalaman aja buat macu semangat kalian. Itu saran-saran dari gue, cuma flashback aja buat ngingetin. Sekian dulu video kali ini. Kalau kalian mau sharing, tukar pikiran, bisa melalui komen juga bisa, kita chat-chatan di situ. Atau bisa juga kalian share-share pengalaman gue buat jadi motivasi buat yang lainnya. Di like juga videonya, di subscribe channelnya. Sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi.